Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah di siang hari ini, tanggal 3 Juli 2022 bertepatan dengan 3 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Allah di hari-hari yang mulia, di Ayyamul Ashar, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana tidak ada amalan yang paling afdal yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah selain beramal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang menyepadani atau menyamai selain seseorang berjihad fi sabilillah, mengorbankan jiwa, raga dan hartanya, semuanya untuk Allah Azza wa Jalla. Maka kita bersyukur kepada Allah di siang hari ini, di waktu-waktu yang mulia, di hari-hari yang paling afdal sepanjang tahun. Kenapa 10 hari pertama Dzulhijjah merupakan hari yang paling afdal sepanjang tahun, paling afdal di dunia ini? Karena ummahatul ibadah, induk ibadah itu terkumpul di hari-hari pertama Dzulhijjah, tidak terkumpul di hari-hari yang lain. Salat ada disyariatkan di waktu-waktu yang lain, puasa juga demikian, zikir, sedekah ada disyariatkan di selain bulan Dzulhijjah. Namun istimewanya bulan Dzulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala syariatkan haji, ada manasik-manasik haji, juga ada udhiyah pada hari Id dan pada hari-hari tasyrik. Maka para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, merinci keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah itu dibandingkan dengan 10 malam akhir Ramadan. Kalau di waktu malam yang paling afdal itu adalah 10 malam akhir Ramadan, karena di sana ada Lailatul Qadar. Barang siapa beramal di malam Lailatul Qadar tersebut, lebih baik baginya daripada beramal di 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Adapun di waktu siang yang paling afdal adalah 10 hari awal Dzulhijjah, karena di sana ada udhiyah, di sana ada Arafah. Puasa Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu 'ala Allah yakaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melebur, menghapus keburukan ataupun dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, pada kesempatan siang hari ini kita tidak membahas khusus permasalahan udhiyah, namun lebih spesifik yang kita akan bahas adalah yang berkaitan dengan amalan pokok dalam ibadah kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ini juga dalam bab ikhlas di kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Di sana disebutkan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali hewan, daging-daging dan darah-darah hewan sembelian tidak akan sampai kepada Allah, namun yang sampai kepada Allah takwanya kalian. Takwanya kalian itu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib,
untuk menyingkat waktu karena materi yang akan kita bahas ini lumayan panjang, maka kita jelaskan pertama ahammiyatu a'malil qulub, pentingnya amalan hati. Sebagaimana ta'riful iman inda ahli sunnah wal jamaah, iqrarun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan. Yang dimaksud dengan iman itu adalah penetapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, diyakini dengan hati dan diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Inilah pengertian iman inda ahli sunnah wal jamaah, dan kita tidak akan merinci permasalahan ini karena ini nanti bab yang lain, pembahasan tentang masalah iman. Wa yu'addul ikhlas, dan ikhlas ini termasuk ahammu a'malil qulub, merupakan amalan hati yang terpenting, amalan hati yang terpenting, yang juga masuk dalam ta'riful iman, pengertian iman. Bahkan wa a'zamuha qadran wa sya'nan, bahkan yang paling tinggi kedudukannya, yang paling agung posisinya. Jadi sejak awal kita mengenal Islam sampai nanti kita mati, ikhlas ini harus ada terus, harus ada terus, meskipun nanti manifestasinya berbeda-beda. Demikian pula tantangan untuk berbuat ikhlas juga berbeda-beda seiring dengan penambahan ilmu, penambahan amal dan lain sebagainya. Terus bahkan amalan-amalan hati secara umum akad wa aham. Jadi kalau kita bicara, kalau ada pembahasan, ini pembahasan masalah amalan hati, ini pembahasan masalah amalan anggota badan. Mana yang paling penting dari dua pembahasan ini? Yang paling penting adalah pembahasan amalan hati daripada amalan anggota badan. Wa yakfi annal amal qalbiyya, cukup sebagai bukti kalau amalan hati itu amal yang paling afdal. Ya, ini al-farqu wal farqu bainal iman wal kufur. Amalan hati ini nanti pembeda antara ini iman, ini kufur. Jadi yang bedakan ini iman, ini kufur itu bukan amalan anggota badannya, tapi hatinya. Contoh apa? Fasajid lillah wasajid lis-sanam. Si A sujud kepada Allah karena Allah, si B sujud kepada berhala. Zahir perbuatannya sama, sujud. Namun apa? Satunya ini iman, satunya ini kafir. Amalnya sama, tapi natijah atau akhir kesudahannya beda. Kalau ini iman, kalau ini kafir. Apa perbedaannya? Ini loh, amalan di hati ini. Ya. Karena beda maksud, beda niat, beda tujuan, sehingga membedakan akhirnya. Betapa penting permasalahan ini. Sama-sama korban, A dan B korban. Yang satu karena Allah, yang satu riya atau syirik. Maka apa? Yang ini iman, yang ini kufur, atau yang ini syirik. Perbedaannya di situ. Sama-sama puasa, amalannya sama, menahan diri dari makan, minum dan pembatal puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang satu untuk diet, yang satu karena Allah Subhanahu wa taala. Beda enggak nanti hasilnya? Beda. Nah, maka sangat penting kita membahas permasalahan ikhlas ini, termasuk amalan hati. Syekhul Islam ketika menjelaskan ahammi a'malil qulub, menjelaskan urgensi atau pentingnya amalan-amalan hati, wahya min usulul iman wa qawaidid din. Amalan hati ini termasuk pokok iman dan kaidah-kaidah agama. Seperti mencinta karena Allah dan Rasulnya, tawakal kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya bagi Allah, syukur kepada Allah, sabar atas hukum dari Allah Subhanahu wa taala,
takut, berharap, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Beliau katakan, hadil a'mal jami'uha wajibah. Semua amalan ini adalah wajib ala jami'il khalq, atas seluruh makhluk, bittifaqi a'immatil din, menurut kesepakatan para imam agama. Wan nasu fiha ala thalathi darajat. Manusia dalam hal ini ada 3 tingkatan. Ada yang zalim li nafsi, ada yang mendolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada yang bersegera melakukan kebaikan. Bagaimanakah karakter orang yang zalim li nafsi? Orang yang zalim li nafsi adalah orang yang al-'asi bi tarki ma'mur atau fi'li mahdhur, yaitu orang yang durhaka dengan meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan. Ini zalim li nafsi. Yang kedua al-muqtasid, yakni orang yang al-muaddi lil wajibat, yang menunaikan kewajiban-kewajiban, wa tarik lil muharramat, dan meninggalkan yang diharamkan. Sedangkan orang yang bersegera dalam kebaikan, al-mutaqarrib bima yaqdiru alaihi min fi'lin wajib wa mustahab, yaitu orang yang mendekatkan diri kepada Allah sesuai kemampuannya dengan melaksanakan kewajiban ataupun hal-hal yang disunnahkan, dan meninggalkan yang diharamkan ataupun yang dimakruhkan. Orang yang muktasid ataupun orang yang bersegera melakukan kebaikan, apakah enggak pernah berbuat dosa? Walaupun keterangannya seperti itu tadi, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Atau kalau yang sabiqun bil khairat, melaksanakan perintah yang wajib, yang sunnah, meninggalkan yang haram, yang makruh, apakah mereka sama sekali enggak melakukan perbuatan dosa? Iya, mereka melakukan perbuatan dosa, tapi apa? Dihapus dengan taubat kepada Allah. Sedangkan Allah mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga dosa-dosa mereka terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan, atau dengan musibah-musibah yang menimpa mereka, atau dengan doa orang lain kepada mereka. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah wa azinallahu wa iyyakum, penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini menekankan kepada kita pentingnya amalan hati. Dan juga manusia dalam beramal itu ada 3 tingkatan, ada 3 derajat. Orang yang zalim, orang yang muktasid, dan orang yang sabiqum bil khairat. Dan mereka semuanya ahlu surga. Mereka semuanya ahlu surga. Terus Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, a'malul qulub, amalan-amalan hati itu pokok. Sedangkan amalan-amalan anggota badan itu mengikuti dan penyempurna. Wa inna niyyah bi manzilatir ruh, niat itu kedudukannya seperti ruh. Adapun amalan kedudukannya seperti jasad bagi anggota badan. Alladzi idza faraqar ruh matat, kalau seandainya ruh berpisah dengan badan, ya badan itu mati. Maka fa ma'rifatu ahkamil qulub ahammu min ma'rifati ahkamil jawari. Kesimpulannya bahwa mengetahui hukum-hukum amalan-amalan hati itu lebih penting daripada mengetahui hukum-hukum amalan anggota badan. Yang perlu kita tegaskan dari penjelasan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Terus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga memberikan tambahan keterangan, amalan-amalan zahir la takunu salihah maqbulah, tidak akan menjadi saleh dan tidak akan diterima oleh Allah illa bitawassuti amalil qalb, kecuali dengan benarnya amalan hati. Fa innal qalba malik, sebab hati itu bagaikan raja. Wal a'dha junuduhu, adapun anggota badan itu merupakan tentara-tentaranya. Fa idza khabutha junuduh, kalau rajanya buruk, tentara-tentaranya juga buruk. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis bahwa jasad manusia itu, pada jasad manusia ada sekerat daging, yang kalau itu baik, baik seluruh anggota badannya, yang kalau itu jelek, jeleklah seluruh anggota badannya. Itu adalah hati. Makanya di sini Syekhul Islam mengumpamakan hati kita ini seperti raja. Berarti kalau kita ini mempelajari amalan hati, ya kita mempelajari posisi seorang raja. Dan insya Allah kita akan menjadi raja-raja di dunia dan juga di akhirat insyaallah taala, dengan memperbaiki atau membahas atau mengenal tentang permasalahan ikhlas ini.
Kecepatan enggak? Hah? Kecepatan? Wah, soalnya ini ada 13 lembar ini loh, aku jadi kalau enggak ini enggak rampung-rampung. Kalau alon-alon di syarah enggak rampung nanti. Soalnya konsekuensinya kalau enggak rampung tanggung jawab ngono ya. Ya, wis alon-alon wae no. Ta'riful ikhlas, pengertian ikhlas. Saya juga bisa pelan-pelan. Qala Al-Izzu Ibnu Abdissalam. Al-Izz Ibnu Abdissalam mengatakan al-ikhlasu ay yaf'ala al-mukallafu at-ta'ata khalisatan lillahi wahdah. Ikhlas itu pengertiannya, jadi pengertian ikhlas tadi kita jelaskan tentang apa tadi? Urgensi atau pentingnya ikhlas atau amalan hati. Intinya amalan hati ini merupakan ahammu asya atau ahammu syai, ya, perkara yang terpenting, bahkan lebih penting daripada amalan anggota badan, bahkan penentu amal kita ini soleh dan diterima oleh Allah atau tidak. Dan bahkan ikhlas ini bagaikan ruh. Amalan anggota badan itu ibarat jasadnya. Kalau kita beramal ya sholat, ya poso, ya sedekah, ya jihad dan sebagainya tanpa ruh, ya itu ya mati, tidak bermanfaat, tidak berguna. Ya, itu kesimpulannya kurang lebih. Terus pengertiannya ikhlas. Ikhlas itu seseorang beramal ketaatan, ikhlas karena Allah semata. La yuridu biha ta'ziman minan nas. Dia tidak menginginkan dengan amalnya itu, dengan ketaatannya itu pengagungan dari manusia. Enggak ingin jadi tersohor, jadi mulia, jadi terhormat. Wala tauqiran, enggak butuh sanjungan, enggak butuh disubyo-subyo oleh manusia. Dan juga tidak menginginkan kemanfaatan agama, dan juga tidak menolak kemudaratan duniawi. Itu pengertian ikhlas dari Al-Izz Ibnu Abdissalam, yang mana pokok-pokoknya menurut beliau, ya, ketika beramal ikhlas karena Allah semata, tidak ingin diagungkan oleh manusia. Jadi kalau antum dipuji, kok antum seneng, berarti mungkin antum nggak ikhlas dalam beramal. Maka seperti Syekh bin Baz, ya, kemudian para masyayikh ketika beliau ngisi muhadharah misalnya, dipuji-puji, disanjung-sanjung oleh apa itu pembawa acara, tidak suka beliau, tidak ridho, ya, tidak ridho, tidak mau. Tapi kalau antum dipuji misalnya di sini orang alimnya Pati ada di sini misalnya, ya, kemudian orang paling pinternya Pati ada di sini misalnya, antum disanjung, antum dipuja. Kalau antum senang dengan pujian dan sanjungan manusia itu, hati-hati, barangkali niatnya antum beramal untuk itu. Tapi kalau antum tidak senang, ya, walaupun manusia tetap memuji antum, tapi antum tolak itu, insya Allah semoga hati kita terjaga. Berat loh ya, antum ketika jadi tokoh dipuji itu berat loh. Kalau antum bukan tokoh dipuji mungkin enggak ngefek mungkin, tapi kalau antum tokoh, punya banyak pengikut, ya, punya ilmu atau punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta dan sebagainya, berat untuk, nanti kita lihat hadis-hadisnya insya Allah. Juga tidak menginginkan kemanfaatan agama, supaya pengen jadi apa ya, pengen jadi ustadz, pengen jadi kiai, pengen jadi, kita belajar ilmu itu apakah antum pengen jadi ustadz? Hah? Atau pengen jadi kiai? Kita belajar agama itu tidak ada niatan untuk pengen jadi ustadz, tidak ada niatan untuk pengen jadi kiai, itu bukan niat itu, ya. Nanti kita tengok nanti hadisnya tentang 3 orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu, niatnya diluruskan ketika kita belajar. Kemudian juga tidak menginginkan menolak madarat duniawi, misalnya dengan karena hidup di daerah masyarakat yang heterogen, kemudian kita
dengan belajar ilmu agama ini supaya mereka menghormati kita, atau supaya mereka tidak mencelakai kita karena kita belajar agama, atau karena kita bersedekah, atau karena kita beramal soleh. Intinya tidak ada maksud tujuan untuk selain Allah gitu loh, untuk selain Allah. Itu pengertian ikhlas menurut Al-Iz ibnu Abdissalam. Kemudian kalau menurut Sahal ibnu Abdullah, al-ikhlas ayyakuna sukunul abdi wa harakatu lillahi ta'ala khasah. Ikhlas itu adalah jikalau diamnya hamba dan bergeraknya hamba, diam dan geraknya hamba itu karena Allah. Kalau diam, diam karena Allah. Kalau bergerak, bergerak karena Allah. Khusus. Jadi semuanya perhitungannya karena Allah. Kemudian ada yang mengatakan ikhlas itu tafrighul qalb lillah, yaitu memenuhi hati untuk Allah semata. Sebagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau itu orang yang sangat ikhlas. Karena apa? Tidak ada dalam hatinya itu kecintaan bahkan terhadap anak sendiri. Ketika Allah perintahkan untuk disembelih, ya disembelih. Tidak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam hati beliau. Wah, ini luar biasa ini. Terus ada yang mengatakan ikhlas itu tasfiyatul fi'l an mulahadatil makhluqin. Ikhlas itu membersihkan atau mensucikan perbuatan dari perhatiannya makhluk. Selama kita ini beramal masih pengen diperhatikan makhluk, entah pengen dapat rating atau ingin dapat pengen rating, pengen pujian, pengen sanjungan, pengen itu belum ikhlas, ya. Kemudian ada yang mengatakan al-mukhlisu, orang yang mukhlis itu alladzi la yubali, orang yang tidak peduli, lau kharaja kullu qadrin lahu fi qulubin nas min ajli sulahi qalbi ma Allah azza wajal. Orang yang ikhlas itu tidak peduli jikalau kedudukan dia, ya, itu keluar dari hati manusia karena dia ingin memperbaiki hatinya bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia mau dekat kepada Allah, mau taqarrub kepada Allah, memberikan diri kepada Allah, kemudian dia mata manusia, dia enggak diacuhkan oleh manusia, enggak diperlukan oleh manusia, enggak digubris oleh manusia, enggak peduli dia. Yang penting sama Allah beres. Bagus. Orang yang mukhlis seperti itu. Wala yuhibbu ayyattali'a an-nasu ala mathaqili dzurri min amalihi. Dan dia enggak senang kalau manusia itu menengok, mengetahui, ya, amalnya meskipun kecil, enggak mau diketahui oleh orang lain. Itu orang yang ikhlas. Ya, Masya Allah, ya. Kemudian At-Tustari pernah ditanya, ayyushayna syaddu 'ala nafs, apa yang paling berat bagi jiwa itu? Ikhlas. Jadi nomor satu, kalau kita ini berjihad melawan diri kita ini, karena mujahadah itu ada dua, mujahadah terhadap diri kita sendiri, yang kedua mujahadah terhadap orang lain. Sebagaimana urutan surah Al-Asr, ya, semua manusia itu rugi kecuali yang beriman, beramal soleh. Itu mujahadah untuk diri kita. Kemudian tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, mujahadah untuk orang lain. Mujahadah untuk diri kita ini enggak akan sempurna kecuali dengan fi'lul ma'mur wa tarkul mandur, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, yang paling berat itu adalah menjaga ikhlas. Laisa laha fihi nasib, karena kalau orang itu ikhlas tidak ada bagian bagi jiwa, nafsu tidak ada bagiannya. Makanya itu yang paling berat. Nanti kita lihat contoh prakteknya para salaf, ya. Ini baru kita jelaskan pengertiannya ikhlas dulu supaya ada gambaran. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan ma'alajtu syai'an
asyadda alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat aku terapi, aku jaga selain niatku. Innaha tataqallabu alayya. Niat itu bolak-balik. Coba antum bayangkan, lebih cepat dari bergolaknya air saat mendidih. Berarti hati kita sangat cepat sekali mengalami perubahan. Berarti sangat berat untuk kita jaga istiqomah itu loh. Mungkin di awal kita itu ikhlas, dalam perjalanannya bisa nggak jaga ikhlasannya? Mungkin dalam perjalanannya bisa ikhlas, setelah selesai bisa nggak ikhlas? Nah, awalnya ikhlas, pertengahannya ikhlas, nanti ujung-ujungnya nggak ikhlas juga bisa. Nah, maka ini yang paling berat bagi jiwa. Tayyib, setelah kita mengetahui urgensinya ikhlas, pengertiannya ikhlas, berikutnya kedudukan ikhlas. Punya posisi penting dalam agama kita itu. Ikhlas itu haqiqatuddin. Ikhlas itu merupakan hakikat agama Islam, dan ini merupakan madmunu da'watir rusul. Materi dakwahnya para rasul itu ikhlas. Dalilnya apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Pertama Allah perintahkan apa? Ikhlas dulu. Baru menegakkan salat dan membayar zakat. Sebab kalau salat tidak ikhlas tidak diterima. Bayar zakat enggak ikhlas tidak akan diterima. Ikhlas itu nomor satu sebelum yang lainnya. Terus Allah juga berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Fudail bin Iyad menafsirkan ayat ini akhlasuhu wa aswabuhu. Maksudnya yang paling bagus amalnya itu yang paling ikhlas dan paling benar. Ya Aba Ali, ma akhlasu wa aswabuhu. Beliau ditanya, wahai Abu Ali, kunyahnya Fudail, apa yang dimaksud paling ikhlas dan paling benar itu? Beliau menyampaikan, annal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam tuqbal. Amalan itu bila sudah ikhlas namun tidak benar, tidak diterima. Wa idza sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu pula bila amal itu sudah benar namun tidak ikhlas, tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, hingga amal itu ikhlas benar. Ikhlas benar. Sedangkan khalis, orang yang ikhlas itu yakunu lillah, amalnya hanya karena Allah. Benar itu ayyakuna ala sunnah, bila sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Itu kedudukan ikhlas di dalam agama kita. Masih kecepatan enggak? Masih? Bismillah. Atau ada yang mau tanya? Sebelum kita lanjutkan, ikhlas merupakan sebab izamil jaza ma qillatil amal. Ikhlas itu merupakan sebab pahala jadi besar meskipun kecil amalannya. Jadi yang berikutnya, ikhlas itu sebab balasan Allah itu besar kepada kita meskipun amalnya kecil. Apa contohnya? Contohnya pertama, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, di mana Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah akan membebaskan seorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada yaumul qiyamah. Fayanshuru alaihi tis'ah wa tis'ina sijillan. Maka didatangkan kepadanya 99 gulungan, kullu sijillin mithlu hada. Ya, satu gulungan itu sepanjang atau dalam riwayat maddal basar, sejauh mata memandang.
catatan amal dia. Atunkiru min hadza syai'an, dikatakan kepadanya, apakah kamu mengingkari sesuatu dari catatan ini? Adzalamaka katabatil hafizun, apakah para malaikat yang mencatat, yang menjaga amalmu itu zalim kepada kamu sampai menulis sesuatu yang tidak benar tentang kamu? Maksudnya, la ya Rabb, tidak ya Rabb. Afalaka uzrun, apakah kau punya uzur? La ya Rabb, tidak ya Rabb. Fayaqulu bala, sebaliknya, innalaka indana hasanah, sesungguhnya kau punya kebaikan di sisi kami. Wa innahu la zulma alaikal yaum, dan pada hari ini kau tidak akan dizalimi. Lalu dikeluarkan satu kartu bitaqah yang di dalamnya tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ia berkata, ya Rabb, ma hadhihi bitaqah ma hadhihi sijillat. Ya Rabb, satu gulungan ini, satu kartu ini, ya, gimana mau dibandingkan dengan yang 99 itu? Dia menganggap kecil itu. Nah, yang satu gulungan tadi dari 99 tadi kan satu gulungannya sejauh mata memandang, isinya keburukan-keburukan dia. Gimana yang 99 kok mau dibandingkan satu ini? Pikirnya seperti itu. Innaka la tudlam, kau tidak akan dizalimi. Fatudau sijillat, maka diletakkanlah kartu-kartu gulungan amal dia itu tadi di satu daun timbangan, dan kartu yang bertuliskan la ilallah di satu daun timbangan yang lain. Maka ini ringan, ya, naik, terus yang kartu yang bertuliskan syahadat tadi turun, berat. Tidak ada yang lebih berat bersama nama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bahkan langit bumi seisinya selain Allah, ya, itu diletakkan di satu daun timbangan, dan la ilallah diletakkan di satu daun timbangan yang lain, berat la ilaha illallah. Dari sini kita bisa taunya bagaimana? Syekhul Islam memberikan ta'liq hadis ini. Ini adalah kondisi orang yang mengucapkan la ilaha illallah bi ikhlasin wa sidqin, dengan ikhlas dan jujur, benar. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang ini. Kalau tidak begitu, fa ahlul kabair alladzina dakhalun nar kulum kanu yaqulun la ilaha illallah. Kalau orang yang mengucapkan ini tidak ikhlas, enggak jujur, enggak benar, ya, tentu tengok itu para pelaku dosa-dosa besar yang mereka masuk ke dalam neraka, semua mereka mengucapkan apa? La ilaha illallah. Namun apa? Apakah ucapan mereka la ilaha illallah itu lebih berat daripada keburukan-keburukan mereka? Enggak toh? Enggak. Kalau lebih berat la ilaha illallah, ya tentu enggak akan masuk neraka mereka. Enggak akan masuk surga. Mereka masuk neraka itu karena apa? Amal buruk mereka lebih berat daripada amal kebaikannya. Nah, ini catatan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mengomentari ini. Jadi, ya, yang paling penting ini, semua kita mengucapkan la ilaha illallah. Tapi siapa di antara kita yang ikhlas, yang jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah itu? Terus hadis yang kedua, seorang wanita bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kana yaqtuhu al-'atash id ra'athu baghiyun min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fasaqathu faghfira laha bihi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ketika seekor anjing mengitari sumur yang tidak berfungsi, ya, rasa haus hampir membunuh anjing tersebut. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel melihat anjing tersebut. Dia lepas sepatunya, lalu dia isi dengan air dari sumur tersebut dan dia minumkan kepada anjing tadi. Karena itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir mirip yang ketiga. Yang ketiga, hadis bainama rajulun yamshi bi tariq, ketika ada seseorang yang berjalan di jalan, wajada ghusna syaukin ala tariq, ia dapati ranting berduri di tengah jalan, fa akharahu, lalu ia singkirkan itu, fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu,
Allah mensyukurinya, dan Allah mengampuninya. Syekhul Islam memberikan ta'liq, komentar dua hadis ini. Hadis wanita pelacur dan hadis orang yang menyingkirkan ranting berduri tengah jalan masuk surga. Bahwa yang ini memberi minum anjing, dia melakukannya dengan iman yang tulus yang ada dalam hatinya, sehingga ia diampuni. Karena itu, kalau tidak tulus dia ketika memberi minum anjing yang kehausan tadi, tentu semua pelacur nanti kalau bisa aja melakukan seperti itu, ya enggak? Wah, ini ada hadisnya ini. Berarti kalau pengen diampuni oleh Allah, gampang lah, ngasih minum anjing yang kehausan, nantilah dapat seperti ini. Bisa nggak ditiru seperti itu? Nah, demikian pula lelaki yang menyingkirkan ranting berduri di tengah jalan, dia ketika melakukan itu biimanin khalis, dengan iman yang tulus dan dengan keikhlasan yang muncul dari hatinya, sehingga ia diberi ampunan karena itu. Iya, Masya Allah. Bisa jadi ya kita 60 tahun beramal, 40 tahun beramal, ketika itu nggak diterima oleh Allah, nggak punya nilai sama sekali di sisi Allah. Tapi bisa jadi dengan amalan kita yang kecil, ya, ada riwayat entah itu sahih atau enggak, ya, ketika seorang dia miskin, nggak punya apa-apa, bahkan intinya dah kelaparan, dia minta kepada temannya, dia dikasih roti, kemudian roti itu dia mau bawa pulang, mau dia makan sama keluarganya, ternyata ada ibu sama anak yatim yang menatap roti tersebut, pingin untuk dikasih, kemudian dia kasihkan itu, ya, rotinya itu. Ibu itu menangis, ya, dan kemudian setelah dia balik ke rumahnya, dia tidak dapat apa-apa, dia lapar, dia kesulitan. Tiba-tiba ada tamu yang menyampaikan secara singkat bahwa dia mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang banyak sekali. Kemudian dia bersedekah, berinfak, ya, dan melakukan berderma dengan hartanya tersebut. Kemudian dia mimpi, dalam mimpinya itu apa? Ya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka, ditimbang amalnya itu. Ya, ditimbang amalnya itu. Dia melakukan kebaikan bertahun-tahun lamanya itu, ternyata tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Masih ada satu amalan dia, yaitu apa? Memberi sepotong roti kepada wanita bersama anak yatim tersebut. Ternyata ketika ditaruh di timbangan kebaikannya, semakin berat. Ya, inilah pentingnya ikhlas ya ikhwan. Jangan kita sepelekan masalah ikhlas ini. Karena apa? Amal kecil bisa jadi besar karena faktor niat. Ruba amalin shaghir tu'azzimuhun niyah. Bisa jadi amalan itu kecil akan menjadi besar karena faktor niatnya. Dan bisa jadi pula amal itu besar, wa ruba amalin kabir tusaghiruhun niyah, menjadi kecil karena faktor niat. Sebagaimana kisah 3 orang yang dimasukkan ke dalam neraka, yang berjihad, pengen dikatakan pemberani, yang mengajarkan ilmu, baca Al-Quran, pengen dikatakan alim, qari, yang berderma ingin dikatakan dermawan, tapi semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Iya dan billah. Tayyib. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa'azanillah wa iyyakum. Jadi disebutkan dalam hadis, innal abda la yansarifu min salatihi. Seorang hamba dia selesai sholat, walam yuktab lahu minha illa nisfuha, dan tidak ditulis baginya pahala kecuali setengahnya tok, separuh, atau sepertiganya, atau seperempatnya, hingga dikatakan sepersepuluhnya. Ibnu Abbas mengatakan, laisa laka min salatika ila ma aqalta minha. Kau hanya akan dapatkan bagian sholatmu itu, pahala itu sesuai dengan sejauh mana kau konsentrasi, khusyuk dalam sholatmu itu. Karena itu intinya sholat itu khusyuknya itu. Jadi kalau antum sholat misalnya 5 menit, khusyuknya cuma
setengah menit, yes, itu aja yang bagian bagi antum. Kemudian juga tentang masalah puasa. Rubba sha'imin haddu min siyamil atas. Bisa jadi orang yang puasa dia hanya mendapatkan dahaga. Wa rubba qa'imin haddu min qiyamih sahar. Dan bisa jadi pula orang yang berdiri sholat malam dia hanya dapatkan capek begadang tok. Bisa loh itu. Misalnya gimana? Semalam misalnya sholat dari jam 12 sampai jam 4 malam. Terus pagi harinya atau siangnya mengatakan, wah Masya Allah, semalam itu saya sangat senang sekali teman, kawan. Saya bisa sholat dari jam 1 sampai jam 4 loh, tanpa ngantuk, tanpa tidur. Masya Allah, karunia yang besar dari Allah kepada saya. Kira-kira ini riya enggak ini kira? Ya, bisa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa antum pamer-pamerkan kepada orang lain wong dia ndak nanya, ndak ngapa-ngapa kok antum ngomong sendiri. Ya. Baik. Ya dan billah nas'alukul afiyah. Terus nah, di sini poin penting yang perlu kita cari di sini bahwa sering kali itu kita ketemu dalil man shoma ramadhana saban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang puasa Ramadan atas iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa yang telah lalu. Siapa yang qama lailatul qadar iman wa ihtisaban, diampuni dosa yang telah lalu. Demikian pula puasa Arafah menghapuskan dosa setahun sebelumnya, setahun sudahnya. Demikian pula salat bisa melebur dosa ini itu, amalan ini bisa melebur dosa ini itu misalnya. Tapi ya ikhwan rahimallahu wa iyyakum, bisa jadi kita tuh tidak dapat utuhnya gitu loh. Misalnya kita puasa Arafah, misalnya nanti kita puasa Arafah misalnya, kita mungkin nggak dapatkan utuh pahala dihapus setahun sebelumnya, setahun sudahnya dari dosa kita. Karena apa? Karena puasa kita nggak sempurna, cuma dikit bagian kita yang makanya hanya bisa ngapus dikit. Demikian pula sholat kita hanya bisa ngapus yang dikit dari dosa kita. Puasa kita juga begitu, ya. Kemudian amal-amal kita yang lain itu cuma bisa dikit gitu loh. Jadi misalnya itu misalnya harusnya 100, jika cuma bisa 5 atau kurang atau lebih dari itu. Jadi nggak bisa langsung. Lah kalau kita bisa diterima semua amal kita ya hebat sekali. Sholat misalnya seperti orang yang mandi di sungai, ya, orang yang selima waktu kan Nabi mengumpamakan seperti orang yang mandi di sungai di depan rumahnya yang mengalir, ya, sungai di depan rumah yang mengalir 5 kali dalam sehari semalam. Kalau mandinya benar, ada dagingnya enggak? Kotorannya enggak? Kalau mandinya benar. Demikian pula kalau sholatnya kita benar, insya Allah ya kita bersih dari dosa. Karena sholat kita banyak yang enggak benar. Ya bukan karena bukan gerakannya yang enggak benar, barangkali antum nyunah banget gerakannya. Ya toh? Gerakannya nyunah, secara dohirnya antum nyunah ngikuti sunnah, ya, dalam banyak hal misalnya. Tapi ini loh, amalan hati ini yang bisa nyunah enggak? Yang berat. Nah, pentingnya kita belajar masalah amalan hati niat ini. Ikhwani fillah wa aqad fid din rahimanallahu wa iyyakum. Tingkatan-tingkatan ikhlas. Tingkatan yang pertama, menyaksikan karunia Allah dan taufiknya dalam dia melakukan amalan tersebut. Jadi ketika dia beramal itu dia harus tahu kalau bukan karena karunia dari Allah, rahmatnya dari Allah kepada dirinya, dia nggak akan bisa seperti itu. Jangan karena kepintaranku, karena kebaikanku, karena aku layak untuk itu. Jangan seperti itu. Walau la fadlullah wa alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Ya.
Kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, tentu tidak ada seorang pun yang bersih dari perbuatan keji dan mungkar selamanya. Akan tapi Allah yang membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Jadi kita itu kalau antum ngaji, antum sholat, antum di atas manhaj yang sahih misalnya, jangan karena kita, kembalikan kepada Allah dulu. Kita bisa seperti ini, dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia dari Allah, nikmat dari Allahu Jalla wa Ala. Terus juga menyadari kita ini hanya sebagai hamba. Hamba itu enggak berhak ketika melayani tuannya dapatkan balasan, imbalan. Terus menelaah aib-aib dan kekurangan kita ketika melaksanakan amalan. Ya, ketika melaksanakan amalan. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama ini ada 3 tahapan tadi. Tingkatan yang kedua, takut dari melakukan amalan ya, kalau nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tetap terus berjuang, terus bersungguh-sungguh mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melakukan amalan tersebut. Sebagaimana firman Allah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang diberi dan orang-orang yang memberi sedekah, sedangkan hati mereka itu takut jikalau karena mereka mengetahui mereka hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tingkatan ikhlas nomor 2. Tingkatan ikhlas nomor 2, orang itu beramal. Contohnya dalam ayat ini sedekah. Ketika mengeluarkan sedekah, hati mereka itu takut. Loh, kok takut? Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha menanyakan, apakah yang dimaksud dalam ayat ini? Kata beliau, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah huwallazi yazni wa yashrabul khamra wa yasriq. Apakah dia orang yang berzina, minum minuman keras, mencuri, kok takut? Melakukan suatu perbuatan kok takut? Itu loh. Antum ketika sedekah bangga apa takut? Hah? Ketika antum bisa sedekah, antum seneng, bangga apa takut? Loh, ini loh tingkatannya ikhlas itu. Kalau antum bisa takut, nah ini tingkatan nomor 2 ini. Antum sholat, antum ngaji. Kalau antum setelah sholat, setelah antum ngaji kok malah bangga atau ujub, ya, atau takut. Nah, kalau antum bisa takut, kenapa takut? Ya di sini disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ya ibnal Khattab, ya ibnatul Khattab, ya ibnatul Siddiq, tidak wahai ibnatul Siddiq. Walakinnar rajul yasumu wa yusalli wa yatasaddaqu. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang salat, yang puasa, salat, sedekah, wa yakhafu alla yuqbalu minhu. Dia takut tidak diterima. Kalau kita sudah sampai taraf seperti ini ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut tidak diterima amal kita, ikhlas tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah tingkatan yang akan menyampaikan hamba dengan menjadikan amalnya itu muhakkaman lil ilmi, ya, ditetapkan sesuai dengan ilmu sehingga tidak terjatuh dalam bid'ah dan kesesatan dan lain sebagainya yang bisa merusak amal dan pahalanya, sehingga dia akan melakukan amalan dengan bentuk yang sahih. Disebutkan dalam Al-Quran, liman sya'a minkum ayyastaqim, bagi siapa yang menghendaki di antara kalian istiqamah, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian menghendaki kecuali jikalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin menghendakinya. Inna hadhi tazkirah
faman syaa'a attakhadha ila rabbi sabila wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Jadi seorang hamba dalam derajat yang ketiga ini mengumpulkan banyak perkara, ya, banyak perkara, ma baina badlin lil juhdi wa tahkimil amalil ilm wa takhallus min iltifat lil ghair. Jadi kalau sudah sampai tingkatan yang ketiga ini, satu, dia bersungguh-sungguh dalam beramal. Ya, jadi kalau orang ikhlas itu enggak malas-malesan, sungguh-sungguh dia dalam beramal. Yang kedua, amalnya itu sesuai dengan ilmu yang benar. Jadi enggak terjatuh bid'ah, enggak terjatuh kesesatan. Itu juga ikhlas itu. Terus yang ketiga, membebaskan diri dari atau membersihkan diri dari diperhatikan oleh makhluk. Jadi enggak peduli sama sekali dengan perhatiannya makhluk. Itu tingkatan yang paling tinggi. Sampai sini paham? Baik. Ada yang mau ditanyakan? Jadi penjelasan ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Terus masih ada beberapa poin. Pertama, buah keikhlasan. Yang berikutnya, keadaan salaf dengan ikhlas ini. Bagaimana para salaf dalam keikhlasan mereka. Kemudian sesuatu yang disangka riyak dan syirik padahal bukan. Kemudian bagaimana mewujudkan ikhlas. Tayyib, untuk menyingkat waktu, buah keikhlasan. Lalu kita ulangi kembali bahwa amalan itu harus mencakup dua hal agar diterima oleh Allah. Pertama, ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau amal itu sudah ikhlas, nggak sesuai sunnah Nabi, nggak diterima. Sudah sesuai sunnah Nabi tapi nggak ikhlas, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buah keikhlasan pertama, tafrijul kurubat, dilepaskan dari beban kesulitan. Seperti kisah 3 orang yang terjebak dalam gua. Antum tahu hadisnya? 3 orang yang terjebak dalam gua itu, yang satu apa? Bakti sama orang tua. Yang kedua, menjauhkan diri dari zina. Yang ketiga, berbuat baik kepada pegawai. Mereka ikhlas enggak? Ikhlas itu. Maka apa? Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan mereka. Padahal ketika itu secara logika manusia tidak mungkin bisa selamat. Tidak mungkin, wong batu besar jatuh dari atas bukit nutup mulut gua, mau didorong nggak kuat. Tidak ada bom ketika itu untuk menghancurkan, dan juga nggak ada eskalator, tidak ada bego atau yang lain, telepon juga nggak ada. Hanya kepada Allah meminta. Maka ikhlas ini langsung nyambung dengan Allah gitu. Doa didengar, dikabulkan oleh Allah. Hebat kan ini? Ya. Doa didengar Allah, kabulkan. 3 orang berdoa, semuanya didengar oleh Allah, semua dikabulkan. Buah keikhlasan. Antum pengen nyoba? Nah. Yo, mungkin konteksnya beda kalau kita ya. Nah, kalau kita mungkin pas lagi butuh donga kok kabul, alhamdulillah. Lagi butuh apa, lagi pengen apa, minta kepada Allah, kabulkan. Itu loh. Baik. Yang kedua, al-intisar, ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflahun. Ya. Hai orang yang beriman, jikalau kalian bertemu musuh, maka kokohlah kalian dan sebutlah nama Allah yang banyak agar kalian dimenangkan. Jadi kalau kita ingin menang menghadapi musuh, senjata yang lengkap, personel yang banyak, itu termasuk faktor kemenangan enggak? Tapi kalau
tidak ditolong oleh Allah, bisa nggak? Tidak bisa, tidak mungkin antum. Contoh pada waktu perang Hunain, jumlah kaum muslimin besar melebihi jumlah pasukan Hawazin. Namun apa? Nggak ditolong oleh Allah awalnya gitu loh. Karena mereka merasa sombong, ujub dengan jumlah yang banyak tersebut. Jadi perlu dicatat di sini, kemenangan itu pertolongan dari Allah. Kalau kita ikhlas, Allah akan nolong kita. Walaupun jumlah kita sedikit. Walaupun antum cuma sendirian. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditolong enggak oleh Allah? Api yang seharusnya membakar beliau tidak bisa membakar beliau. Ya, demikian pula kisah Ghulam yang belajar sihir dan juga belajar kepada rahib. Dia tidak bisa dibunuh ketika itu oleh raja. Baru kemudian dikasih tahu cara untuk bisa membunuh dirinya. Ini keikhlasan dalam kita beramal. Demikian pula Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau walaupun harus berhadapan dengan kaumnya yang kafir, Allah tolong beliau. Makanya bagi orang yang ikhlas itu tidak ada yang dia takuti, walaupun dia sendiri. Karena apa? Dia yakin percaya Allah itu qadir, Allah maha kuasa. Nabi Zakaria sudah tua, tidak takut kalau tidak dapat anak. Akhirnya berdoa kasih anak. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, beliau walaupun dimakan, dilahap oleh ikan dalam lautan, Allah selamatkan beliau. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita benar-benar ikhlas sebagaimana para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW sudah dikepung oleh Quraisy saja, tidak bisa ditangkap. Dikejar-kejar sampai sembunyi di gua Thur, nggak bisa kok ditangkap. Gitu loh. Kunci kemenangan ikhlas ini. Terus terjaga dari syaitan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha sudah kepengin dengan Yusuf, Yusuf juga kepengin dengan Zulaikha kalau tidaklah melihat bukti tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kami memalingkan dia dari keburukan dan perbuatan keji. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Kalau kita ikhlas, Allah akan selamatkan kita dari syaitan, termasuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaat kepada yaumul qiyamah? Kata Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku menyangka wahai Abu Hurairah, tidak ada yang bertanya kepadaku tentang hal ini, seorang pun yang lebih pertama daripada engkau. Ketika aku melihat semangatmu dalam mencari hadis. Asadun nas bi syafaat yaumil qiyamah, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat kepada yaumil qiyamah, orang yang mengucapkan la ilallah khalisan min qibali nafsi, orang yang mengucapkan la ilallah ikhlas dari lubuk hatinya. Terus mendapatkan ampunan dari dosa, mendapatkan ampunan dosa dan meraih karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Sebagaimana tadi hadis bitaqah, hadis kartu, hadis wanita pelacur, lelaki dan yang menyingkirkan gangguan di jalan tadi, ini bukti nyata Allah mengampuni dosa-dosa dan Allah memberikan keridhaannya kepada hamba-hambanya yang ikhlas meskipun dia amalnya kecil, meskipun dia berbuat dosa besar. Makanya antum kadang begini ya, ketika kita melihat saudara-saudara kita kaum muslimin terjerumus dosa besar, jangan kita merasa sombong. Kita dapatkan ilmu yang benar, amal yang sahih, ngaji manhaj salaf misalnya, terus kita merasa sombong dan kita meremehkan saudara-saudara kita yang terjerumus dosa besar, bisa jadi keadaannya bisa berubah. Makanya Sa'id bin Jubair menyampaikan bahwa dakhalal jannata rajulun bima'siyatin wa dakhalan nar rajulun bita'atin atau kama qalahu. Seseorang masuk surga itu karena maksiat, ada seorang masuk neraka karena taat. Bisa seperti itu.
masuk surga karena maksiat. Wah, yang ngono salah satu sebab masuk surga adalah maksiat. Gitu ya. Dan seorang bisa masuk neraka karena taat. Tuh, berarti ada amalan taat yang bisa masuk ke dalam neraka. Ya, jangan salah paham. Dijelaskan oleh beliau, seorang itu ketika melakukan dosa, maksiat dosa itu, dia remuk redam hatinya, dia menyesal, dia takut hukuman dari Allah, dia bertaubat taubatan yang nasuha gara-gara maksiat yang dia kerjakan. Akhirnya Allah ampuni dia masuk surga gara-gara dia berbuat maksiat. Terus ada orang yang melakukan ketaatan, dia ujub dengan amalnya, bangga dengan ketaatannya, dia mati dalam keadaan seperti itu, dia masuk neraka. Terus berikutnya contoh para salaf dahulu. Sebagian salaf mereka berkata, man salima lahu fi umrihi lahzah wahidah khalisah lillah ta'ala naja. Nah, siapa yang dalam kehidupannya sesaat saja dia bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan beruntung dia. Sesaat saja dalam hidupnya dia bisa ikhlas, beruntung dia. Kebetulan pas mengucapkan la ilaha illallah, dia sangat ikhlas dalam mengucapkannya, bisa jadi tadi seperti hadis bitaqah tadi, hadis kartu tadi, dia pas mengucapkan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mengalahkan dosa-dosa yang banyak sekali. Terus ada yang mengatakan, ma balu kalami salaf anfa'u min kalamina. Mengapa perkataan para salaf lebih manfaat dari perkataan kita? Li'annahum takallamu li'izzil Islam wa najatin nufus. Karena mereka berbicara itu untuk kemuliaan Islam dan untuk keselamatan jiwa, waridur rahman, dan untuk menggapai keridhaan Allah. Itu mereka ngomong begitu niatnya, untuk kemuliaan Islam, untuk menyelamatkan jiwa, dan untuk mencari ridhonya Allah. Wa nahnu natakallamu, tapi kalau kita ngomong li'izzin nufus, untuk memuliakan diri kita. Wah, dalilnya hafal ya, wah Qur'annya hafal ya, gitu loh. Terus wa talabid dunya, untuk mencari dunia, waridul khalaq, dan mencari ridha makhluk. Ya, inilah bedanya omongan kita itu dengan omongannya para salaf. Lebih berbobot omongannya para salaf, lebih manfaat omongannya para salaf daripada omongan kita. Ya, karena itulah perbedaan faktor niat dan keikhlasan tadi. Terus ada yang bertanya kepada wa qala rajulun at-Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari pernah ditanya oleh seseorang, ma salatuka bil-lail, salatmu di waktu malam gimana? Fa ghadiba ghadban syadidan, beliau marah besar. Wallah la rak'atan usalliha fi jawfil lail fi sirrin, demi Allah, satu rakaat yang ku kerjakan di tengah malam dalam keadaan rahasia, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an usalliyal laila kullah, daripada aku sholat semalam suntuk, summa aqussu 'alan nas, kemudian aku ceritakan kepada manusia. Sholat satu rakaat tidak diketahui orang, secara rahasia sembunyi-sembunyi, satu rakaat tok, itu lebih kusukai daripada semalam suntuk aku sholat terus aku ceritakan kepada orang lain. Nas'alukul afiyah. Ma sadaqa 'abdun qad fa ahabba syuhra. Ya. Tidaklah jujur seorang hamba itu kalau dia masih mencintai popularitas ketenaran. Kalau dia lebih menyukai popularitas ketenaran.
Itu belum benar itu. Kalau seseorang masih senang dengan popularitas. Nah, jadi ustadz yang populer atau jadi orang yang terkenal itu kan bagus, enak. Betul enggak? Oh, belum pernah merasakan ya antum? Sama ya. Belum pernah jadi orang terkenal, belum pernah jadi orang tokoh, belum pernah jadi, iya. Nah, jadi kalau kita senang dengan popularitas, senang disubyo-subyo oleh manusia, ya, maka itu belum beres itu ya, belum jujur, belum sidik ya hatinya. Wallahu alam. Kemudian ada sebagian yang mengatakan ini la'astuhibbu ayyakuna li fi kulli syai'in niyah. Sungguh aku senang jikalau setiap sesuatu itu aku ada niatnya. Aku makan ada niat, minum ada niat, tidurku, masukku ke kamar kecil atau ke WC niat. Jadi selalu menghadirkan niat terus gitu loh. Beliau senang seperti itu. Ada qala Al-Hasan kana ar-rajul yakunu 'indahu zuwar. Al-Hasan ini pernah beliau kedatangan tamu-tamu, orang yang berkunjung kepada beliau. Fayaqum minal laili yusalli wa la ya'lamu bi zuwaruhu. Beliau bangun salat malam dan tamu-tamunya enggak tahu kalau beliau salat malam. Wa kanu yajtahiduna fid du'a wa la yasma'u lahum sautan. Ya. Mereka bersungguh-sungguh dalam berdoa dan tidak ada yang didengar oleh mereka suaranya tersebut. Jadi ketika berdoa yang enggak diperdengarkan kepada orang lain. Ada juga wa kana ar-rajulu yanamu ma'a imratihi ala wisada. Ada seseorang, ini suami istri, tidur bersama istrinya di atas bantal. Fayabki tula lailatihi wa hiya la tash'ur. Suaminya ini nangis sepanjang malam, istrinya enggak tahu. Bisa antum seperti itu? Ini keadaan para salaf. Ada di antara mereka tidur sama istrinya pada bantal. Semalaman dia itu nangis, tapi istrinya enggak tahu. Masa istri dewe kok ya ora oleh ngerti. Ya, istri itu masih makhluk bukan? Hah? Berarti kalau masih pengen dipuji istri, masih pengen dipuji orang dekat kita, kan masih pengen dipuji makhluk namanya. Gitu loh. Namanya ikhlas itu ya enggak ingin dipuji siapapun, baik suami, baik istri, baik siapapun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Fudail bin Iyad mengatakan tarkul amal min ajlin nas riya. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Sedangkan beramal karena manusia itu syirik. Ikhlas itu jika Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. Nah. Nanti penjelasannya. Imam Syafi'i mengatakan wadattu anna nas ta'allamu hadzal ilma. Aku ingin orang-orang mempelajari ilmu ini, yakni kitab-kitab beliau. Ini Imam Syafi'i. Aku ingin orang-orang itu mempelajari kitab-kitab ini, maksudnya ilmu ini dari beliau, dan tidak menasabkan sedikit pun kepada beliau. Wa alla yansiba ila minhu syai', dan tidak menisbatkan itu kepada beliau. Masya Allah. Kita kan malah seneng tuh kalau kita punya karya, kita punya ilmu, kita punya apa, orang nyandarkan kepada kita, seneng enggak? Bahkan kalau enggak mau nyandarkan sama kita, marah kita ini. Itu yang saya susah-susah capek-capek gali ilmu, saya murojaah, saya meneliti gini-gini, kok kamu enggak sandarkan kepada saya, itu kamu nyuri karya saya ya. Beliau ingin jikalau orang-orang mempelajari kitab-kitab beliau tidak nisbatkan sedikit pun itu kepada beliau. Rabi' akhbaratni
Mariyah Ar-Rabi Ar-Rubayy bin Khasyam, ya, ia berkata, kana amalur Rubayy kulluhu sirran. Semua amalnya Rubayy itu rahasia. In kana la yaji'ur rajul, jikalau ada seorang datang waqad nasyaral mushaf, dan dia telah membawa mushaf, fayughattihi bi thawbihi, ya tutup dengan pakaiannya. Tutup dengan pakaiannya. Jubair bin Nufair, ia mengatakan, aku mendengar Abu Darda di akhir salatnya dan setelah membaca tasyahud, yata'awwad billahi minan nifaq, mohon perlindungan kepada Allah dari kemunafikan. Faqararat ta'awud minhu, ulang-ulang beliau itu mengulang-ulang berlindung dari kemunafikan. Malaka ya Abu Darda anta wan nifaq, apa sih urusan kamu antara engkau dengan kemunafikan ini, kok kamu itu sering ulang-ulang doa itu? Da'na anka wallah, tinggalkan, ya, biarkan, ya, demi Allah, anna rajul la yuqallibu an dinihi fi sa'ah al-wahdah fayakhla'u minhu, ya, demi Allah, seseorang, ya, terbolak-balik dari agamanya, satu saat saja bisa lepas agama itu darinya. Bishr al-Hafi mengatakan, li an atlubad dunya bimizmarin ahabbu ilayya min an atluba bid-din. Jikalau aku mencari dunia dengan seruling, lebih aku cintai daripada mencari dunia itu dengan agama. Ini bukan berarti kemudian bermain seruling diperbolehkan gitu ya. Ya. Jadi sangat buruk orang yang mencari dunia dengan berbaju agama gitu loh, atau dengan pakai cover agama. Tapi ujung-ujungnya nyari dunia. Itu celaka. Ya, itu lebih buruk daripada orang yang terang-terangan mencari dunia dengan perkara dunia gitu loh, atau bahkan dengan sesuatu yang haram sekalipun. Ini menurut beliau. Ya dan billah. Ta'allamun niyyah fa inna ablaghu minal amal. Pelajari niat karena ia lebih tandas, lebih mengena daripada amalan, kata Yahya ibn Abi Katsir. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala membagi ketaatan itu kepada 3, ya, sabar dalam melakukan ketaatan itu ada 3 macam. Pertama, sabar sebelum melakukan ketaatan, ketika melakukan ketaatan, dan setelah melakukan ketaatan. Setelah melakukan ketaatan, bersabar dari ngungkit-ngungkit, ujub, sum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati si penerimanya. Ya dan billah. Jadi bisa batal itu amal kita. Antum misalnya wakaf, atau antum misalnya ngasih sedekah yang banyak kepada seorang, antum sebut-sebut itu, wah itu bisa membatalkan amal itu. Bisa membatalkan amal. Fairuz Abadi, Abu Ishaq Fairuz Badi, kata Ibnu Aqil, la yakhruju syai'an ila faqir illa ahdurun niyyah. Illa ahdaran niyyah, ya, illa ahdaran niyyah. Tidaklah ia keluar, la yukhriju syai'an ila faqir, tidaklah ia mengeluarkan sesuatu untuk orang fakir kecuali beliau hadirkan niat. Wala yatakallamu fi mas'alatin, dan tidaklah berbicara tentang suatu masalah ilmu illa qaddamal isti'anah billah, melainkan beliau awali dengan memohon pertolongan kepada Allah, mengikhlaskan tujuan untuk membela kebenaran, ya, dunat tazyin wa tahsinil khalq, bukan untuk memperbagus, memperindah bagi makhluk, tapi untuk menolong kebenaran, ya. Wala sannafa mas'alatan, dan tidaklah mengarang suatu masalah illa ba'da an shalla rak'atain, kecuali setelah salat 2 rakaat. Fala haraj an sya'as ismuhu washtaharat tasanifuhu syarqan wa ghurban. Maka jangan heran, ya, kalau nama beliau harum, tersebar luas, karya-karya beliau juga terkenal,
baik di sebelah timur maupun barat. Ini barokahnya ikhlas. Imam Nawawi juga seperti itu. Umur beliau ketika wafat kurang lebih 45 tahun. 45 tahun umur beliau. Tapi karya-karya beliau ini banyak sekali diterima oleh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia karena buah keikhlasan. Ya. Kita yang umurnya mungkin lebih dari Imam Nawawi belum tentu kita bisa seperti itu. Berkahnya amal kita. Apa faktor yang melatar belakangi? Di antaranya yang paling penting faktor niat. Terus berikutnya Imam Syafi'i juga mengatakan manardu ahadan qad alal ghalabah. Aku tidaklah berdiskusi, berdebat kepada seorang pun untuk mengalahkan dia. Justru aku itu ingin ketika aku mendebat seseorang, ya Allah nampakkan kebenaran itu lewat dirinya. Bisa nggak kita seperti itu? Ini ikhlas ini. Betul-betul kebenaran itu bagaikan harta karun, dimanapun diambil. Ya, masya Allah. Itulah para salaf dahulu dibandingkan dengan kita. Ya, ini tidak bisa kita rampungkan semua ya. Terus ini aja untuk menjikat waktu, sesuatu yang disangka itu adalah riya dan syirik padahal bukan. Ya, sesuatu yang disangkakan itu riya atau syirik padahal itu bukan. Pertama, pujian manusia ketika seorang berbuat kebaikan. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, ara'aitar rajul ya'malul amal minal khair wa yahmadun nas alaih. Bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah, seseorang melakukan suatu amal kebaikan dan orang-orang memuji dia. Tilka ajru busyral mu'minin. Itu kabar gembira yang Allah segerakan bagi orang-orang mukmin. Tidak masalah orang-orang nyebut, tapi kita kan nggak niatkan itu. Dan kita juga nggak senang kalau disebut seperti orang-orang itu loh yang nyebut orang-orang itu. Ya. Ini kabar gembira yang Allah segerakan bagi orang mukmin di dunia sebelum akhirat. Terus at-tahadduts 'anil ma'asi. Membicarakan kemaksiatan yang dikerjakan. Allah Subhanahu wa taala tidak senang ya, man maritaqaba syai'an min hadzal qadurat falyastatir bi satrillahi azza wajalla. Siapa yang melakukan suatu perbuatan dosa, hendaklah ia sembunyikan dengan penutupan dari Allah Subhanahu wa taala. Alias apa? Ya, alias tidak perlu kita omongkan, tidak perlu kita sampaikan kepada orang lain kalau sudah Allah tutupi perbuatan dosa kita tersebut. Terus meninggalkan ketaatan karena takut riya. Ini termasuk tipu daya setan. Ya, itu masuk tipu daya setan. Idza ataka syaitan wa anta fi shalat, bila setan datang kepadamu sedang kau salat, katakanlah dia berkata innaka mura'in, engkau itu riya. Fazid hatulan, maka tambahlah panjangnya salat. Jadi kalau kita salat setan datang, ya, setan bisiki kamu riya. Tambahan malan. Salatnya tambahan gitu loh, panjangkan malan. Terus seseorang ketika di tengah orang-orang soleh, ahli ibadah, dia rajin sholat, rajin ibadah. Tapi ketika tidak sama mereka agak ngelokro, ini bukan tidak masalah, ini tidak apa-apa. Karena memang fitrah manusia seperti itu. Ketika bersama orang-orang baik, ikut baik. Ketika ya pergaulan itu bukan riya, itu bukan riya. Terus seseorang mendapatkan ketenaran tanpa dia cari, ini juga tidak apa-apa. Nabi Muhammad kan tenar, tapi apakah beliau mencari ketenaran? Tidak. Para sahabat juga seperti itu, para masyayikh juga seperti itu. Terus contoh yang lain, seseorang itu memang niatnya dia itu menyembunyikan ketaatan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang tahu
Yang seperti bagaimana? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Misalnya kan ada riwayat Zainal Abidin, beliau tiap malam menyantuni fakir miskin, memanggul ada itu makanan di punggung beliau. Tidak ada yang tahu apa? Ketika dimandikan ada bekas di punggung beliau, bekas ngapal. Dan tidak ada lagi setelah wafatnya beliau orang yang menyantuni orang-orang fakir dan miskin. Diketahui beliau yang melakukannya. Jadi terkenal lah. Jadi terkenal. Tadi dia tidak niatkan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Terus bagaimana kalau seseorang itu, ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan anna riya yanqasimu bi'tibar ibtalil ibadah ila qismain. Riya itu terbagi menurut batal tidaknya ibadah menjadi dua. Pertama, jikalau riya itu muncul pada asal ibadah, dia memang awal ibadahnya memang riyanya riya kok. Sedekah riya, salat riya, jihad riya. Ya, maka amalnya tertolak. Yang kedua, jikalau awalnya dia ikhlas, kemudian muncul riya di tengah dia beramal, ini ada dua bagian, dua keadaan. Dia tolak perasaan riyanya itu, ini nggak membahayakan. Tapi kalau dia senang dengan itu, menikmati itu, wah kamu sholatnya bagus, kamu ininya bagus, dipuji oleh manusia, dia kemudian menikmati itu, maka ini bisa batal keadaannya, apa amalnya. Terus riya itu apa sih? Menampakkan ibadah untuk dilihat oleh manusia sehingga mereka memuji pelakunya dan dia meniatkan dipuji, diagungkan, dicintai. Adapun sum'ah itu amal, seorang beramal supaya didengarkan oleh manusia. Kalau riya berkaitan dengan pandangan mata, kalau sum'ah berkaitan dengan indera pendengaran. Pokoknya pengen didengarkan oleh orang lain. Kalau riya pengen dilihat oleh orang lain. Adapun ujub, ini koncone riya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membedakan ujub dengan riya. Riya itu termasuk mempersekutukan Allah dengan makhluk. Adapun ujub mempersekutukan Allah dengan diri sendiri. Ujub bangga dengan diri sendiri. Terus terakhir, bagaimana kita bisa ikhlas? Pertama, kita menyadari kita itu hamba. Sebagai hamba, kita wajib ibadah kepada Allah dan tidak layak kita itu mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Tuhan kita. Ya. Kita niatkan semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menyaksikan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa beramal itu karena kehendak Allah semata. Dia bisa sholat, dia bisa ngaji, dia bisa sedekah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengetahui aib-aibnya dan kekurangannya dalam menunaikan kewajiban ataupun meninggalkan yang diharamkan. Terus takut dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak amalan-amalan yang tersembunyi. Sedekah ya sedekah yang tersembunyi, nangis yang tidak diketahui orang, qiyamul lail yang tidak diketahui. Terus ingat kematian dan kengeriannya, memperbanyak amal-amal yang tersembunyi. Terus menolak riya,
bersungguh-sungguh untuk beramal soleh, takut dari kesyirikan yang nyata maupun yang tersembunyi. Karena syirik itu ada yang khafi, ada yang jali, ada yang tersembunyi, ada yang terangan. Doa supaya terlepas dari kesyirikan dan riya. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mempersekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami mengetahuinya, dan kami mohon ampunan kepadamu terhadap apa yang tidak kami ketahui. Dan berusaha untuk menghadiri majelis zikir, berteman dengan orang-orang ahli ikhlas supaya kita bisa mencontoh bagaimana mereka berbuat ikhlas. Dan yang lainnya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, semoga manfaat untuk diri saya dan kepada antum semuanya. Tidak ada pertanyaan? Sudah terjawab belum tadi yang bertanya tadi? Belum? Apa tadi pertanyaannya? Sampai lupa saya. Menjaga amalan dari awal sampai akhir. Ikhlas terjaga sama akhir. Hah? Jadi ikhlas, bagaimana kita menjaga amalan itu dari awal hingga akhir ikhlas terus itu loh. Jadi tidak di awal ikhlas, di tengah tidak ikhlas ya. Gimana caranya itu, Ustaz? Ya minta tolong sama Allah. Yang taufiq illa billah. Kita mendapatkan taufik itu ya karena Allah Subhanahu wa taala, berkat pertolongan Allah. Maka minta tolong sama Allah. Saya pun juga sama. Ya, enggak bisa kalau enggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang yang beriman, berkatalah yang benar, yang jujur. Allah akan memperbaiki amal kamu dan mengampuni dosa kamu. Jadi dengan kita berkata yang jujur, ya, yang benar, itu juga menjadi hal yang menjadikan amal kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa beramal baik kalau enggak di wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Kita mengendaki sesuatu, tapi enggak bisa kita mengendaki sesuatu kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya itu PR kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kasih. Boleh enggak untuk menyebutkan atau menyebarluaskan amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh orang yang sudah meninggal dengan maksud untuk agar bisa ditiru oleh orang lain ataupun didoakan oleh orang banyak. Oke, terima kasih. Nah, ini tadi yang kita ceritakan salaf itu udah meninggal belum? Ya. Tujuan saya memang supaya kita tiru gitu loh. Boleh. Terus? Berarti boleh kita nggih? Boleh. Dianjurkan malah nggih, disebarluaskan. Kadang begini ya. Kita itu kalau kita itu masih hidup, kita itu tidak ada jaminan kita itu selamat. Maka contoh yang paling baik itu orang yang sudah mati. Ya. Bila kalian mengambil sunnah fastannu biman qad mata, maka ambil sunnah kepada orang yang sudah mati. Kalau kita masih hidup ini masih sangat rentan dengan perubahan, sangat rentan dengan kita tidak tahu nanti akhir kesudahan kita. Tapi kalau orang sudah mati, sudah jelas itu. Maka yang paling bagus ya lihat yang sudah mati itu, karena sudah jelas itu loh. Syukron Tat. Ya. Masih ada? Ya. Seseorang ikhlas beramal soleh, misalkan sedekah, niatnya ikhlas mengharap balasan dari Allah, tapi kemudian ada harapan dari sedekahnya itu bisa mendatangkan rezeki yang berlebih di belakang hari. Apakah ini merusak keikhlasan itu?
Berarti kan niatnya dua. Pertama karena Allah, yang kedua supaya rezekinya lancar. Gitu ya. Ya apa? Dalam apa itu? Man sarrah apa itu? Man ahabba ayyubsatalahu itu anu ya, silaturahim ya. Mana qasad shadaqatun min mal. Ya. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Atau perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah seperti orang yang menginfakkan itu kan, berarti itu kan janji dari Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita melakukan suatu amalan. Dalam konteks ini adalah sedekah. Maka ketika kita bersedekah, jikalau kita niatkan ya, ini karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertama karena Allah, yang kedua karena sesuai dengan sunnah Nabi sallam. Nabi mencontohi seperti itu. Ya insya Allah itu sudah cukup kalau kita niatkan seperti itu. Tanpa perlu seakan-akan itu kan kita meminta imbalan kepada Allah. Nanti kalau coba, seandainya harta kita nggak nambah, kecewa enggak? Kalau ada unsur kecewaan, berarti memang niat kita perlu diluruskan lagi. Wah, aku sebacot sedekah kok yo. Apalagi kalau ada yang menjanjikan kamu sedekah 10.000, nanti jadi 100.000. Kamu sedekah 1 juta akan jadi 10 juta. Wes ana sing janji kayak begitu. Kalau ada toh yang menjanjikan seperti itu, ustadz bahkan, ya, nah itu tidak benar. Nah, itu nanti akan ngajari orang itu untuk sedekahnya itu bukan karena Allah tapi karena ingin yaitu tambah harta itu tadi. Bisa salah niat itu kalau seperti itu. Yang jelas kita sedekah itu pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mencontoh Rasulullah SAW. Itu dah bagus ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nas'alul afiyah wa tuqa wa afafa lana wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban saliman khalasan wa akhlaqan karimah. Subhanakal hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.